Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Rahman dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3 SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pelajaran keempat ya teman-teman. Jika minggu lalu kita pelajaran yang ketiga tentang Allah yang Maha Esa dan Maha Pencipta, sekarang kita masuk ke pelajaran yang keempat tentang perilaku terpuji. Namun, sebelum teman-teman masuk ke pembelajaran ya, sebelum Bapak jelaskan tentang perilaku terpuji, maka ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama, teman-teman ya, Bapak mohon silakan duduk yang fokus ya. Kemudian teman-teman menyiapkan buku pendidikan agama Islamnya agar teman-teman bisa melihat ya di bagian mana yang Bapak jelaskan. Kemudian berdoa. Untuk berdoa, mari kita berdoa sama-sama. Ya teman-teman, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah. Nah, kemudian teman-teman silakan menonton video pembelajaran dari Bapak sampai dengan selesai. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk ke pembahasan tentang perilaku terpuji. Nah, teman-teman kelas 3, pernahkah teman-teman diminta bu guru untuk menghafalkan surah-surah pendek di depan kelas? Tentu pernah ya teman-teman ya. Nah, sebagai teman-teman anak muslim ya, teman-teman semua kan, maka teman-teman harus percaya diri ya. Kemudian tidak memiliki rasa takut dan mandiri ya. Kemudian dua sifat dari percaya diri dan mandiri tersebut adalah merupakan sifat yang terpuji. Jadi teman-teman, ketika ibu guru meminta teman-teman maju ke depan kelas ya, teman-teman harus berani, jangan sampai takut. Selanjutnya kita masuk ya teman-teman ke tentang sikap mandiri. Nah teman-teman, dari gambar bisa teman-teman lihat ya, ada Ani dan Budi sedang membersihkan di depan kelas ya, sedang menyapu. Mereka sedang melakukan kegiatan kemandirian ya teman-teman ya. Mereka melakukan kebersihan tanpa disuruh oleh orang tua ya. Ini orang tuanya siapa? Guru ya. Mereka tanpa disuruh mereka membersihkan ya, halaman depan kelas. Nah teman-teman, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap mandiri? Salah satunya teman-teman harus membuat jadwal ya kegiatan setiap hari. Nah, teman-teman membuat jadwal kegiatan setiap hari mulai dari bangun tidur sampai dengan menjelang tidur kembali. Nah, yang kedua, teman-teman mempersiapkan keperluan sendiri. Nah, misalnya teman-teman mau mandi, ya teman-teman menyiapkan sabun terlebih dahulu, tidak meminta orang tua, ya. Kemudian memakai baju. Nah, teman-teman sudah kelas 3 SD, tidak mungkin kan teman-teman masih meminta orang tua untuk memakaikan baju. Dan contoh-contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, teman-teman, seperti pakaian kotor, ketika teman-teman pulang ke sekolah, teman-teman jangan sampai meletakkan pakaiannya sembarangan, ya. Teman-teman harus meletakkan pakaian kotor tersebut pada tempatnya. Ya. Jadi, ketika teman-teman ada mesin cuci, ya teman-teman bisa langsung meletakkannya di mesin cuci tersebut. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang mandiri. Yang pertama, ya, dia rajin melaksanakan tugas, ya. Kemudian
melakukan kewajibannya. Yang kedua, tidak suka bergantung kepada orang lain. Artinya, dia tidak tergantung dengan orang lain. Dia lebih mandiri, ya. Dia melakukan sesuatu, dia melakukan sendiri. Kemudian, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Artinya, dia tidak suka lalai, teman-teman. Ya. Ketika ada pekerjaan, ketika ada tugas, dia segera melaksanakan. Nah, begitu juga teman-teman sekalian, ya. Teman-teman ketika diberikan tugas dari guru, ya, baik itu guru di sekolah ataupun orang tua di rumah, teman-teman segera untuk mengerjakannya. Nah, kemudian selanjutnya, teman-teman pandai mengatur waktu. Artinya, teman-teman harus bisa mengatur waktu. Ya. Mulai dari waktu bermain, teman-teman harus mengaturnya. Tidak setiap hari, tidak setiap jam teman-teman bermain, melainkan waktu teman-teman harus diatur. Ya. Ketika misalkan jam 9 sampai jam 10 teman-teman bermain, maka jam 11 sampai dengan jam 12 ya, teman-teman silakan untuk belajar. Kemudian sikap percaya diri. Nah, teman-teman pada gambar ya, Ani sedang bercerita di depan kelas. Nah, apa yang dilakukan Ani tersebut salah satu contoh sikap percaya diri. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap percaya diri? Yang pertama, dengan yakin dengan kemampuan sendiri. Teman-teman harus memiliki keyakinan bahwa teman-teman ya mampu ya melakukan sesuatu, ya yakin ya bahwa teman-teman memiliki kemampuan tersebut. Kemudian teman-teman sungguh-sungguh ketika mengerjakan sesuatu. Artinya teman-teman jangan bertele-tele mengerjakan sesuatu, ya. Teman-teman harus semangat dan bersungguh-sungguh agar sikap percaya diri tumbuh terhadap teman-teman semua, ya. Di dalam diri teman-teman akan tumbuh sikap percaya diri. Kemudian tidak mudah putus asa ketika menerima kegagalan. Nah, ini yang penting teman-teman, ya. Agar teman-teman memiliki sikap percaya diri, teman-teman jangan sampai menjadi orang yang mudah putus asa. Ketika teman-teman gagal dalam melakukan sesuatu, maka terus bangkit dan terus melakukan hal tersebut sampai teman-teman berhasil. Kemudian tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada, teman-teman jangan sampai berhenti untuk belajar. Terus belajar ya, sampai teman-teman benar-benar tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu. Artinya teman-teman sudah sangat tua. Kemudian selalu berdoa dan mohon petunjuk kepada Allah. Nah, ini penting teman-teman. Ketika kita melakukan sesuatu, sudah berusaha, ya, jangan sampai teman-teman melepaskan Allah. Artinya teman-teman harus memohon kepada Allah agar segala sesuatu dipermudah, ya. Dalam melakukan sesuatu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda orang yang percaya diri seperti apakah? Ya, yang pertama, yakin dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Nah, ini salah satu tanda-tanda orang yang percaya diri. Kemudian tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Artinya dia tidak gerasa gerusu, teman-teman. Dia tetap tenang walaupun dalam keadaan mencekam. Kemudian tidak minder dengan teman atau orang lain. Artinya dia tidak merasa kecil, ya. Dia tidak merasa kecil di hadapan orang lain. Kemudian tidak ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu. Yang kelima, memiliki pendirian yang kuat. Nah, teman-teman, bagaimana teman-teman tentang perilaku terpuji kita? Materi perilaku terpuji, ya, baik itu tentang sikap mandiri, kemudian sikap percaya diri. Kemudian ya, semoga teman-teman bisa memahami ya pembelajaran dari Bapak. Nah, kemudian teman-teman, untuk minggu depan kita akan lanjut ke tentang tanggung jawab. Namun itu belum kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke minggu depan. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke mekanisme pengumpulan tugas.
Nah, pengumpulan tugas sendiri masih tetap seperti yang kemarin ya teman-teman, namun di sini dirubah. Ada yang dirubah, yakni tempat pengumpulan tugas. Jika kemarin kita mengumpulkan tugas di Google Classroom, maka untuk sekarang teman-teman harus mengumpulkan tugasnya di sekolah. Tidak lagi dikumpulkan di Google Classroom. Nah, untuk tugas sendiri, ya teman-teman, silakan mengerjakan latihan soal halaman 45 bagian A. Selamat mengerjakan teman-teman. Bapak akhiri ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari Bapak sampai dengan selesai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.